Salah satu sosok calon pelatih lokal Timnas Indonesia baru-baru ini mengaku tidak berminat menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Alasannya pun bahkan membuat pasukan skuad Garuda sedikit terheran-heran. Sebelumnya, ada 8 pelatih lokal yang dipanggil menghadap Patrick Kluivert untuk dimintai pendapat soal Timnas Indonesia hingga Liga 1. Selain Widodo Ceputro, 7 pelatih lain antara lain Zulkifli Suko, Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, Eko Purjianto, Uston Nawawi, M. Ridwan, dan Firmansyah. Widodo warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salah satu pelatih lokal Indonesia menolak bergabung tim pelatihan Patrick Kluivert. Sementara Juve Levesi sudah tiba di Sydney, Australia, langsung dikepung oleh fan Garuda. Coba kita saksikan bersama ya. Salah satu sosok calon pelatih lokal Timnas Indonesia baru-baru ini mengaku tidak berminat menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Alasannya pun bahkan membuat pasukan skuad Garuda sedikit terheran-heran. Sebelumnya, ada 8 pelatih lokal yang dipanggil menghadap Patrick Kluivert untuk dimintai pendapat soal Timnas Indonesia hingga Liga 1. Selain Widodo Ceputro, 7 pelatih lain antara lain Zulkifli Suko, Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, Eko Purjianto, Uston Nawawi, M. Ridwan, dan Firmansyah. Widodo Ceputro sebagai legenda sepak bola Indonesia mengaku hadir dalam wawancara tersebut karena diundang oleh federasi. Dalam wawancaranya itu, Widodo mengaku asik saat mengobrol dengan Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia yang baru. Meski begitu, ada satu pernyataan mengejutkan yang dikeluarkan sosok yang kini menjabat sebagai pelatih kepala Persijap Jepara. Widodo mengaku jika Patrick dan staf pelatih Timnas Indonesia yang baru merupakan orang yang ramah dan rendah hati. Selain itu, juga mereka tahu bahwa saat ini Widodo berstatus sebagai pelatih dan pernah menukangi Bali United di Liga 1. Ditambah, Widodo juga pernah menukangi sejumlah pemain asal Belanda, seperti Silvano Convalius dan Nick van der Velden. Hal itu membuat ia merasa nyambung ketika mengobrol dengan Patrick Kluivert dan pelatih lainnya. Sayangnya, Widodo Ceputro terkesan menolak ketika nantinya ditawari menjadi salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia. Ia merasa pengalamannya sebagai asisten pelatih sudah terlalu banyak. Selain itu, ia masih ingin fokus dengan klub yang dilatihnya. Widodo justru merekomendasikan agar Patrick Kluivert merekrut asisten pelatih lokal yang usianya masih muda agar mendapat kesempatan berkembang. Cara cerdik Martin Paes hadapi tekanan jelang hadapi Australia. Kiper andalan Timnas Indonesia baru-baru ini menjadi perhatian setelah ia melakukan rutinitas tak biasa jelang melawan Australia dan Bahrain. Ia punya cara tersendiri untuk menjaga fokus dalam pertandingan penting. Sebelumnya, penjaga gawang FC Dallas tersebut bertolak ke Australia yang mengharuskan menempuh penerbangan sekitar 17 jam dari Amerika Serikat ke Sydney. Kiper 26 tahun itu mau tak mau harus melewati perjalanan antar benua berjarak lebih dari 13.000 km. Berada di udara selama hampir 1 hari penuh pun dijalani demi membela skuad Garuda. Timnas Indonesia akan melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Allianz Football pada 20 Maret mendatang. Setelah bertandang ke markas Australia, tim besutan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret mendatang. Pada kesempatan itu, Martin Paes mengaku tak lagi memiliki aplikasi Instagram dan TikTok di handphonenya. Sebab, ia memutuskan untuk menghapus 2 aplikasi media sosial tersebut. Padahal, Martin Paes merupakan salah satu pemain keturunan yang cukup aktif di media sosial. Ia kerap menggunakan platform tersebut untuk berinteraksi dengan para penggemarnya. Terlebih, sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, pengikutnya di Instagram terus bertambah hingga mencapai 2,3 juta, sementara di TikTok mencapai 1,9 juta. Meski memiliki banyak pengikut dan aktif di media sosial, kiper berusia 26 tahun ini mengaku sering menghapus Instagram dan TikTok sebelum bertanding, baik untuk klubnya FC Dallas maupun Timnas Indonesia. Hal ini dilakukan demi mengurangi gangguan dan tetap fokus jelang pertandingan. Tiba di Australia, Joy Pelupesi tegaskan tak salah pilih Indonesia.
Mantap. Nama Joy Pelupesi baru-baru ini mengungkapkan sosok di balik keputusannya untuk membela timnas Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa pilihannya memang dirasa sangat tepat dan tidak menyesali apapun. Diketahui saat ini Joy Pelupesi sudah selesai mengurus administrasi setelah Komisi 10 DPR RI menyetujui proses naturalisasi Joy Pelupesi dan 2 pemain lainnya yakni Dean James serta Emil Audero. Proses naturalisasi ketiga pemain tersebut berjalan lancar dan ini sangat bagus bagi timnas Indonesia jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Diketahui, Joy Pelupesi memiliki darah Maluku dari sang ayah Rudy Pelupesi. Dari hal itulah menjadi alasan bagi PSSI untuk menaturalisasinya. Apalagi Pelupesi juga belum pernah bermain untuk timnas Belanda baik kelompok umur maupun senior. Lebih lanjut, dalam wawancaranya baru-baru ini, Joy Pelupesi akui bahwa Ragnar Oratmangun adalah sosok di balik keputusannya untuk membela timnas Indonesia. Kampung ya. Pemain berusia 31 tahun itu juga mengaku kenal baik dengan Ragnar Oratmangun saat keduanya masih membela FC Groningen selama beberapa Sama-sama dari musim. Maluku, Ambon. Pelupesi mengaku sempat diceritakan Ragnar Oratmangun soal atmosfer sepak bola Indonesia yang terkenal sangat fanatik. Hal itu ia ungkapkan dalam wawancaranya bersama media Belanda, Het Belang van Limburg baru-baru ini. Lebih lanjut, Joy Pelupesi bilang tidak terlalu aktif di media sosial. Namun, ia akan mengunggah sejumlah foto di akun media sosialnya jika timnas Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Skuad Australia mulai kumpul. Manajer timnas PD raih poin. Terpantau hari ini, pasukan The Socceroos sudah mulai berdatangan di tempat latihan menjelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangan timnas Australia itu diunggah di akun Socceroos atau Timnas Australia kemarin. Namun, meski pasukan Popovic sudah siap jalani latihan dan melawan timnas Indonesia, pasukan skuad Garuda tetap percaya diri timnas Indonesia masih mampu meraih poin penuh. Sebelumnya, pelatih Australia Tony Popovic telah merilis nama-nama pemain yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia dan Cina. Timnas Indonesia dan Australia bersaing ketat di klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di urutan ketiga dengan 6 poin, sedangkan Australia mengumpulkan 7 poin dan berada di urutan kedua klasmen. Jika skuad Garuda mampu mengalahkan Australia, maka timnas Indonesia akan berada di posisi runner-up. Sementara itu, manajer tim nasional Indonesia, Sumarji, percaya diri pasukannya bisa mencuri poin dari Australia di match day ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji optimis karena menilai timnas Indonesia yang sekarang datang dengan skuad yang jauh lebih baik. Menatap laga itu, Sumarji percaya diri dengan kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini. Dengan skuad yang ada serta sentuhan Patrick Kluivert, dia yakin skuad Garuda bisa meraih poin di kandang Australia.